Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang cara melakukan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Juga akan saya jelaskan tentang ketentuan-ketentuannya. Dalam men-share video ini saya mengambil sumber dari dua buah kitab. Yang pertama dari kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, ada di halaman 230, kitabnya seperti ini. Dan yang kedua dari kitab Tausih ala Ibni Qasim, ada di halaman 77, kitabnya seperti ini. Sebaiknya video ini disimak dari awal sampai akhir, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sahabat yang membutuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di kitab Tausih ala Ibni Qasim halaman 77, wa yajuzu lil musafiri, dan diperbolehkan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan, safaron tawilan mubahan, dengan perjalanan yang jauh, juga bukan perjalanan untuk berbuat maksiat. Diperbolehkan naon ayyajma'a baina zuhri wal asri, menjamak atau mengumpulkan antara salat duhur dan salat asar, takdiman wa ta'khiran, dengan cara jamak takdim atau dengan cara jamak takhir. Wa bainal maghribi wal isya'i, dan diperbolehkan mengumpulkan atau menjamak antara salat maghrib wal isya'i dan salat isya, takdiman wa ta'khiran, dengan cara jamak takdim ataupun dengan cara jamak takhir. Artinya, bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, untuk batas perjalanan jauh, saya mendapatkan piulang daripada masyayikh, ada yang menyampaikan kurang lebih 90 km, dan ada yang menyampaikan kurang lebih 96 km. Itu termasuk safar tawil, perjalanan jauh yang marhalatain atau dua pamondokan. Tetapi ada juga di kitab Al-Yaqutun Nafis, ada keterangan fat tawilu haddaduhu bithamani wa arba'ina mailan. Para ulama memberikan batasan untuk tawil itu, untuk perjalanan jauh itu, dengan ukuran 48 mil. 1 mil itu 1,609 km. Berarti kalau dikalikan 48 kali 1,609 km, jumlahnya kilometer. Itu kata ba'dul ulama sudah boleh kita melakukan sholat jamaah. Mubahan artinya selain jauh perjalanannya bukan perjalanan untuk berbuat maksiat. Diperbolehkan menjamak atau mengumpulkan di antara sholat duhur dan asar dengan cara jamak takdim ataupun dengan cara jamak takhir. Dan diperbolehkan pula menjamak atau mengumpulkan antara sholat maghrib dan sholat isya dengan cara jamak takdim, juga dengan cara jamak takhir. Lalu apa yang dinamakan dengan jamak takdim dan jamak takhir itu? Jamak takdim itu artinya menarik sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, atau menarik sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu yang dinamakan dengan jamak takdim. Dan yang dinamakan dengan jamak takhir artinya kita mengakhirkan sholat duhur dikerjakan di waktu asar, atau mengakhirkan sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Nah,
Setelah kita tahu tentang apa yang dimaksud dengan jamak takdim, apa yang dimaksud dengan jamak takhir, saya akan sampaikan tentang syarat-syaratnya. Diterangkan di kitab Syurutu Jam'it Taqdimi Salasatun. Syaratnya jamak takdim itu semuanya ada 3. Jadi syaratnya jamak takdim itu semuanya ada 3. Yang pertama, al-awwalu ayyabda'a biz-zuhri qoblal asri. Yang pertama, dalam pelaksanaan jamak takdim, maka hendaknya kita mendahulukan dulu sholat zuhur. Setelah salam dari zuhur, kemudian kita qomat, baru melakukan sholat asar. Wabil maghribi qoblal isya'i, dan bila kita menjamak takdim antara maghrib dan isya, maka dahulukan melakukan sholat maghrib. Setelah selesai maghrib, baru kita qomat untuk melakukan sholat isya. Itu syarat yang pertama. Kemudian wasani niyatul jam'i fil ula, dan syarat yang kedua adalah niat menjamak di sholat yang pertama. Berarti kalau kita melakukan jamak antara zuhur dan asar dengan jamak takdim, maka niat jamaknya harus dikerjakan ketika kita sedang melakukan sholat zuhur. Adapun untuk sholat asarnya mau pakai niat jamak lagi boleh, tidak pun tidak apa-apa. Atau ketika kita menjamak antara maghrib dan isya, maka niat jamaknya harus dilakukan ketika kita sedang melakukan sholat maghrib. Untuk sholat isyanya mau niat jamak lagi boleh, tidak pun tidak apa-apa. Insyaallah nanti di akhir video akan saya sampaikan lafadz daripada sholat duhur ketika dijamak, juga sholat asar ketika dijamak. Itu syarat yang kedua. Kemudian untuk syarat yang ketiga, wal muwalatu bainal ula wassaniyati, harus tului-tului, langsung-langsungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Misalnya kita menjamak antara duhur dan asar dengan jamak takdim, maka setelah kita melakukan duhur, kita langsung qomat untuk melaksanakan sholat asar. Tidak boleh ada jeda waktu yang lama, misalnya kita ba'diyah duhur dulu, jangan. Setelah salam dari duhur, kita qomat langsung melakukan sholat asar. Itu namanya muwalah. Nah, itu yang saya sampaikan adalah syarat-syarat melakukan jamak takdim. Sahabat-sahabat itu semoga Allah muliakan. Sebelum saya menyampaikan tentang syarat-syarat jamak takhir, akan saya sampaikan dulu lafadz niat melakukan sholat duhur dijamak dengan asar jamak takdim, atau melakukan sholat maghrib dijamak dengan isya jamak takdim. Mangga lihat di layar HP. Yang pertama, niat sholat fardu zuhur dijamak takdim dengan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ilaihil asru jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya ketika kita sedang Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka di hati kita digerenteskan, diucapkan dalam hati, aku berniat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim, adaan halekontan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu boleh dalam hati saja ketika kita Allahu Akbar, digerenteskan, diucapkan dalam hati kita kalimat seperti itu. Nah kemudian nanti setelah kita zuhur, salam, kita akan langsung qomat melakukan sholat fardu asar. Di sholat asarnya mau pakai niat jamak, mangga, tidak pun tidak apa-apa. Ini yang mau pakai niat jamak, lafadznya seperti ini, mangga lihat. Bismillahirrahmanirrahim.
usalli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, kita niatkan dalam hati, aku berniat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat di jamak ke zuhur kalawan jamak takdim, adaan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu digerentaskan dalam hati kita ketika kita sedang mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian untuk yang ketiga ini lafad niat sholat maghrib jamak takdim dengan isya. Maka dilihat lagi di layar HP. Jadi kita umpamanya menjama antara maghrib dengan isya jamak takdim, isya ditarik ke waktu maghrib. Usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihil isya'u jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, kita gerentaskan dalam hati, aku berniat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya kalawan jamak takdim, adaan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu cara berniat untuk menjamak antara maghrib dan isya. Kemudian untuk niat isyanya, mau pakai niat jamak lagi, mangga bagus, tidak pun tidak apa-apa. Yang mau pakai mangga, lihat. Yang keempat ini, lafad niat sholat isya di jamak takdim ke sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilal maghribi jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hati kita ucapkan, aku berniat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat di jamak ke maghrib dengan jamak takdim, adaan hale kontan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah niat sholat isya di jamak takdim ke maghrib. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Sebelum saya menyampaikan tentang syarat jamak takhir, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu tentang buku, juga tentang pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah, saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya, walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Fulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu.
dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya. Ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan. Atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadorohnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dahu Ba'dul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP maka dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Saya mewakili para santri mengaturkan terima kasih yang besar-besarnya kepada para donatur yang telah berinfak di pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Semoga Allah membalas dengan keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Insya Allah pesantren ini, masjid ini akan menjadi sesodang amal untuk para donatur. Semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Kemudian diterangkan di dalam kitab wa syurutu jam'it ta'khiri isnani. Adapun syarat melakukan jamak takhir itu ada dua. Saya ulangi, jamak takhir itu artinya mengerjakan sholat duhur di waktu asar atau mengerjakan sholat maghrib di waktu isya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sampaikan. Perjalanan jauh, kemudian bukan perjalanan ketika maksiat. Nah, syaratnya jamak takhir itu ada dua. Yang pertama, al-awwalu niyatut takhiri fi waqtil ula. Satu, syaratnya itu niat mengakhirkan sholat duhur akan dikerjakan di waktu asar. Niatnya harus di waktu sholat duhur, artinya di waktu zuhur. Atau kita akan mengakhirkan sholat maghrib ke isya, maka niatnya harus di waktu maghrib. Sebagai gambaran, sebagai contoh, kita misalnya sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian pas datang waktu zuhur kita kejebak macet. Menurut prediksi ini, mobil tidak akan melaju, tidak akan berhenti sampai datangnya waktu asar umpama. Maka supaya kita tidak merasa bingung, tidak merasa gerah, silahkan kita berniat jamak takhir saja. Niatnya seperti ini, nawaitu ta'khira sholati zuhri ila waqtil asri lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat duhur ke waktu asar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Atau kita akan mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya, maka niatnya nawaitu ta'khira sholatil maghribi ila waqtil isya'i lillahi ta'ala. Aku berniat mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya karena Allah Ta'ala. Dan perlu diingat, ketika kita berniat mengakhirkan ini, tidak perlu punya wudhu. Tidak punya wudhu pun tidak apa-apa. Itu syarat yang pertama. Kemudian wasani dawamu safarihi ila tamamis saniyati. Kemudian yang kedua adalah syarat jamak takhir itu sampai selesai kita melakukan sholat yang kedua, umpama zuhur dengan asar, sampai selesai kita melakukan sholat asar, maka status kita harus tetap sebagai musafir, belum sampai ke tujuan yang kita tuju. Itu syaratnya melakukan jamak takhir. Adapun untuk jamak takhir diterangkan di dalam kitab, itu tidak diwajibkan berniat ketika sholatnya, tidak diwajibkan berniat jamak takhir. Tetapi andaikan mau, itu sangat bagus. Ada keterangan di kitab Tawasih, wala yajibu fi jam'it takhiri tartibun. Di dalam melakukan jamak takhir tidak diwajibkan tartib. Misal, kita melakukan sholat duhur dengan asar di waktu asar, itu tidak perlu melakukan duhur dulu baru asar, tidak. Artinya boleh kita duhur dulu, kemudian sholat duhur asar, atau kita asar dulu, setelah asar baru kita zuhur. Atau kita menjamak takhir antara maghrib dengan isya. Nah, ketika datang waktu isya, itu boleh kita maghrib dulu, setelah maghrib baru isya. Atau kita isya dulu, setelah isya baru maghrib. Itu boleh. Wala mualatun, dan tidak diwajibkan mualah, tului-tului. Kemudian juga wala niatu jam'in, dan tidak diwajibkan juga niat jamak ketika sholatnya. Ala sahihi, menurut pendapat kaul mu'tamad. Jadi dalam jamak takhir tidak diwajibkan tartib, boleh maghrib dulu atau isya dulu.
boleh zuhur dulu atau asar dulu. Kemudian tidak diwajibkan mualah tuluy-tuluy dan tidak diwajibkan niat jama'. Naam tusannu hadhihi salasah firaran min khilafi man aujabaha. Tetapi kata mu'alif kitab ini sebaiknya tetap dilakukan tartib, kemudian juga dilakukan mualah atau tuluy-tuluy, kemudian juga dilakukan niat jama'. Karena ada ulama yang mewajibkan. Saya contohkan di sini untuk lafaz niatnya, Mangga lihat di layar HP. Yang pertama adalah niat ketika kita melakukan sholat fardu duhur, kemudian dijamaknya di jamak takhir. Duhur di jamak takhir ke asar. Mangga lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri jam'a ta'khirin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika kita Allahu Akbar, kita berniat dalam hati, aku berniat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak ke asar dengan jamak takhir. Adaan halai kontan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu contoh kalau kita menjamak zuhur dengan asar. Untuk asarnya boleh tidak usah berniat menjamak juga sudah cukup. Kemudian untuk contoh sholat maghrib kita jamak takhir dengan isya. Artinya maghrib dikerjakan di waktu isya. Jamak takhir. Untuk niat seperti ini, Mangga lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i jam'a ta'khirin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar atau takbiratul ihram kita berniat, aku berniat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak ke sholat isya dengan jamak takhir, adaan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ucapkan niat tadi ketika kita sedang takbiratul ihram di sholat maghrib. Itu hukumnya disunnahkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya untuk yang membutuhkan. Mari kita tutup video ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kalau ada sempat akan saya terangkan juga tentang salat qashar dan jamak qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.